Kalau nggak salah yang namanya Ferry ya. Kalau yang satu saya belum ketemu karena ruang tunggunya itu dilewatin kalau kita mau BAP. Kemudian komunikasi ya sama Bu Eni. Seperti apa sih kalau boleh tahu kurang Bu Eni, seberapa akhirnya perjuangan panjangnya udah sampai di titik ini, sempat turun penjualannya, pabrik ditutup segala macam. ya. Seperti itu juga tadi. Nah, ini pertanyaan yang baik nih. Kita harus mengerti ya. Kita harus mengerti kalau kita itu memposisikan diri kita itu di posisinya Ibu Heni. Bagaimana beliau difitnah, dibully, udah segala rupa ya, udah dikatakan bahwa pabriknya itu memproduksi hal-hal nggak baik gitu. Padahal secara faktanya tidak pernah beliau melakukan itu, dan tidak pernah BPOM mengumumkan bahwa produk dari Ibu Heni Sagara itu mengandung zat-zat yang membahayakan buat konsumen. Tapi puas nggak Bu, maksudnya sebagai orang terdekat Heni Sagara juga melihat Ya, 3 orang, nah pernah pengalaman dibully juga, Ya. melihat 3 tersangka ini diringkus, ada kepuasan tersendiri. Kalau masalah puas nggak puas ya itu relatif ya. Kalau saya melihat ini adalah kemajuan penegak hukum berani dan bisa mengungkap. Saya katakan ini sindikat buzzer ya, karena mereka ini licin sekali. Bayangkan dari 2023 sampai 2002, ditangkapnya Desember kalau nggak salah ya. Januari ya. 2026 gitu, itu cukup ya waktu yang lama sih menunggu sampai hari ini diumumkan. pada tanggal 24 malam Desember itu kan sempat preskon mengatakan bahwa sudah ada tersangkanya, hanya saja belum ditahan karena masih di bawah 2 tahun. Tapi Ya. hari ini dinyatakan 12 tahun. Gitu. Ya. Nah ini apresiasinya pertama, yang kedua adalah sudah mengerucutkah sampai pada akhirnya 12 tahun ini? Ya, saya melihat bahwa Polda Jawa Barat ini sangat hati-hati dalam menegakkan keadilan, dan saya melihat bahwa mungkin kalau sampai ditahan itu, kalau tadi kalian teman-teman sudah ada ya dirilis oleh Polda Jabar, ada laptop dan handphone yang turut disita. Nah mungkin ya petunjuk dari barang bukti itu sehingga Polda Jabar berani menahan para tersangka bullying ini, para buzzer. Bu, sebentar lagi. Bu, kan sudah sempat bertemu ya saat BAP kan sempat bertemu Ya, sama secara kebetulan ya. Secara Secara kebetulan waktu itu karena saya lagi di BAP, kebetulan kalau nggak salah yang namanya Ferry ya. Kalau yang satu saya belum ketemu karena ruang tunggunya itu dilewatin kalau kita mau BAP gitu. Nah pas ini, oh ini ya, kamu ya yang namanya Ferry gitu. Dia minta maaf. Ya dia minta maaf, ya dia mengakui bahwa dia sudah membuli saya, membuli Reza, membuli Bu Heni dan lain-lain gitu yang ada di akun Radar Selebriti, dan satunya itu apa saya sampai lupa ya karena terlalu banyak akun yang dikoordinir oleh yang ditangkap ini. Bu, 3 orang jadi tersangka. Ada info nggak per orang dibayar berapa? Kalau nggak salah tadi kita dengar ya digaji sebulan itu antara 5 sampai 6 juta. UMR aja kalah kan? UMR-nya kalah loh. Kita juga kalah Bu. UMR nggak tahu nih teman-teman ya, kalah. Maksudnya ini sangat mengerikan ya. Ini bapak-bapak penegak hukum, ini usaha-usaha buzzer ini sangat mengerikan. Karena nggak ada lagi nanti yang bercita-cita jadi wartawan, bercita-cita jadi guru, jadi dokter. Karena gaji buzzer itu melebihi UMR ternyata. Itu tadi kan keterangannya mereka digaji itu sesuai dengan laporan orang yang membelot, yang memberikan informasi ke saya dan Bu Heni, karena mereka marah itu kadang-kadang nggak digaji gitu. Itu Bu, tadi Ibu ada bilang ada yang DM mengeluhkan nggak pernah digaji. Nah itu masih satu lingkungan sama 3 orang ini? kemungkinan iya, karena dia nggak pernah nyebutin nama. Ya saya di BAP, ya saya dimintain keterangan oleh Pak Polisi, ya saya memberikan petunjuk bahwa
ada salah satu anggota mereka ini yang memberikan informasi seperti itu, bahkan merekam suara, memberikan tangkapan layar di dalam laptop kalau nggak salah itu, bagaimana dia sedang bekerja gitu. Nah itu saya hanya memberikan keterangan yang menurut saya bisa bisa menjadikan petunjuk pihak berwajib untuk mengungkap sindikat perbazaran ini. Bu, ini kan buzzer-buzzer kan udah ditangkap, artinya kan kepalanya sendiri kan berarti masih di luaran dong ya? Apakah emang udah terendus ya? Apakah ini yang nggak gaji dia, kah? Yang nyuruh dia melakukan ini semua? Yang nggak gaji kan tadi sudah dikatakan Sudah itu pengakuan tapi ya? Ferry yang menggajikan, tapi Ferry ini disuruh siapa? Iya itu Itu maksudnya. udah ada pengakuan belum dari si Ferry, dari kepala? Saya nggak tahu, coba tanya ke Bapak Polisi. Kalau secara batin kan saya udah jawab tadi, secara mata batin saya rasanya saya tahu siapa yang menyuruh Ferry, tapi kan nggak boleh loh saya menuduh tanpa bukti. Secara mata batin yang melihat tayangan ini pun dia tahu bahwa saya sudah tahu kamu Inisialnya boleh mungkin ini. disebutin, Bu, secara Nama kamu pribadi. siapa? Tadi Bu dari kan ini kan udah radar selebriti ini sebelumnya kita tahu nih dia posting tentang siapa. Jadi banyak yang hanya disebut tadi Reza, Henny, Selda Soki, Fitri Sautia adalah orang yang selalu dihantam sama ini, dan yang diangkat adalah banyak juga situ akun soal kita Rizani. Ini satu kesatuan lingkaran nggak sih sebenarnya? Saya nggak tahu ya, ini biar menjadi, saya hanya concernnya bagaimana akun itu membuli kami ya. Kalau misalnya terhadap saudara NM dia ngebagus-bagusin ya mungkin fansnya ya, kita positif aja lah ya. Udah buat sekarang hubungan Ibu Fitri dengan saudari NM sendiri gimana mungkin kalau boleh tahu? Ya gimana Kan sempat bersetegang tuh apakah udah membaik kah atau gimana kah? Karena kan ada isu katanya mau damai gitu ya dari Fitri. Apakah benar itu? Hoax dari mana lagi, ini 2026 deh, jangan suka buat berita hoax ya. Bu, apa? Ya saya mendoakan aja lah, semoga Ya. semoga bisa menjalani hukumannya dengan tabah ya. Bu, apakah yang menyuruh Ferry dan kawan-kawan ini masih berkaitan dengan kasus perskincarean di Indonesia? Kemungkinan iya, karena concern selama 2 tahun ini konsentrasinya itu mengenai skincare kan ya. Kalau nggak ada kerisuhan, batuk dulu ya. Kalau nggak ada kekisruhan tentang skincare ini, tentu tidak ada itu radar selebriti. Menurut saya seperti itu. Oke, yang sudah Menurut kan ya, gitu. ada 3 nih, tapi kabarnya kan tadi kan juga mungkin masih ada terus nih, akan terus digali. Nah, berarti kalau bisa bilang ini ternaknya banyak. Udah pasti ya, saya meyakini penegak hukum ini akan benar-benar memberantas kejahatan cyber di Indonesia, karena ini sangat membahayakan. Ini akan menjadi contoh para pengguna sosmed. Tadi sudah dikatakan bahwa pendapatan mereka itu antara 5 juta kalau nggak salah, itu melebihi UMR. Jadi Polda Jabar keren sekali, saya bangga. Mudah-mudahan ini menjadi tontonan ya, makanya saya mau posting tuh di sosmed saya. Semoga para follower saya yang masih bercita-cita menjadi buzzer berpikir 1000 kali. Kemudian